Saya tidak melihat kabut kali ini. Hanya ada kesejukan yang menembus kulit dan pikiran. Kita juga tidak selalu diberi pelangi saat di alam, tapi diberi pengganti berupa hujan. Agar kita belajar mencintai yang sederhana. Di sini, di samudra alam Puncak 2, air mengalir deras, seolah membawa segala resah. Tidak ada suara bising dunia, hanya gemercik air dan hati yang perlahan pulih. Saya percaya bahwa kebahagiaan memang sesederhana itu. Cukup duduk diam dan mendengarkan alam berbicara. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Erwin Dialova. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali mampir, salam kenal. Semoga teman-teman betah mengikuti perjalanan sederhana saya. Hari ini saya berangkat dari Bintaro, menempuh jarak sekitar 86 km dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam menuju Samudra Alam Riverside, salah satu spot camping di kawasan Puncak 2, Bogor. Seperti biasa, perjalanan ini saya tempuh dengan motor kesayangan. Ini bukan motor besar ya, tapi cukuplah untuk membawa saya pergi mencari kenangan. Kalau dari kutipan Suhoki, yang penting bukan seberapa lama kita hidup, tapi seberapa dalam kita menjalani. Mungkin itulah alasan saya terus melakukan perjalanan seperti ini, untuk kembali merasakan hidup dalam setiap kilometer yang saya lalui. Oke teman-teman, kita gas bareng-bareng ya. Nggak perlu ngebut, yang penting nikmatin perjalanannya aja. Kalau ada kesempatan, mentoklah di gas 70 km per jam aja sudah cukup. Sekarang saya sudah sampai di daerah Pasar Minggu. Ini adalah flyover khusus untuk putar balik menuju arah Lenteng Agung, UI, dan Margonda. Nah, sekarang sudah sampai di daerah Margonda Depok ya. Dan di depan sini adalah pertigaan Margonda, pertigaan atau perempatan ya. Ini pokoknya belok ke kiri ke Jalan Juanda. Terus mentok pertigaan, kita akan belok ke kanan. Nah ini kita belok ke kanan ya, jadi ke Jalan Raya Bogor ini teman-teman. Nah dari sini tinggal gas lempeng aja sampai ke flyover Cibinong. Begitu turun dari flyover, nanti di pertigaan lampu merah ini kita ambil ke arah Citerep atau ke kiri ya. Itu kalau lurus itu arahnya ke Bogor. Nah sebetulnya jalan di daerah sini tuh gampang banget dihafal. Saya sendiri cuman sekali lewat dan sekarang sudah hafal tanpa perlu buka Google Map lagi di HP. Tapi buat teman-teman yang baru pertama kali lewat sini, tetap saya sarankan untuk pakai Google Map yang ada di HP. Ya biar nggak kelewat aja gitu. Tenang aja, rute di Google Map pasti ngarahnya ke jalan yang sama seperti yang saya lewatin ini. Jadi aman banget buat teman-teman yang mau ngikutin perjalanan saya. Sekarang saya sudah sampai di Pasar Citerep nih ya teman-teman. Nah mulai dari sini sensasi jalanannya mulai terasa berbeda teman-teman. Banyak ruas yang masih rusak dan belum terlalu terawat. Jadi lumayan juga buat pengendara motor seperti saya. Jalan dengan kondisi seperti ini akan kita temui sampai Pasar Sukamakmur Jonggol dengan jarak sekitar 19 km kalau saya ukur. Cukup panjang ya, butuh waktu kira-kira 1 jam untuk melewatinya. Akhirnya prediksi dari aplikasi BMKG benar-benar terjadi tepat waktu. Pas di jam 12.40-an hujan turun saat saya masih di perjalanan nih.
Saya langsung mencari warung yang setidaknya jual nasi juga. Sekalian buat makan siang. Ya lumayan, perut udah mulai lapar. Hujan ngepas banget, yang nggak ada ini, nggak ada rumah cuy. Mana nih kita mampir? Nah nih, bisa buat mampir. Oke. Kita mampir dulu di sini berteduh, sekalian makan. Ternyata di dalam ada nasi. Nah, ini udah warungnya. Oke, kita sekalian makan. Ya, Pak. Iya, santai sambil nunggu reda hujan. Sampai di daerah Sukamakmur, hujannya langsung deras. Kita mampir dulu sambil makan dan ya nunggu hujan reda pastinya ya. Bapak mau sama apa makannya? Ada apa aja? Ini kepala kakap, Wow. ini kikil, sama pare, Pare. ini tumis, Ini apa? tahu tempe. Oke. Oh, Pakai kepala ini berapa? hah? Kalau pakai kepala ini berapa? 18.000. 18. Iya. Mau Aku pakai itu aja ya. Ya udah ya, nggak apa-apa. sama kepala kakap. Kepala kakap Di mana, Pak? terserah enaknya di mana ya. Di sini aja nggak apa-apa. Oh ya, Duduk sini. tempe. Kepala kakap. Oh, tutup. Makanannya ditutup semua ya. Jadi jenisnya kena laut. Ya. Segini kan? Cukup. Ini masih di daerah Sukamakmur, teman-teman. Kita makan dulu. Dan ini tersembunyi ya. Ada warung, tapi warung kopi di depannya, warung kopi biasa. Di dalamnya ternyata ada tempat makan. Tuh, gulai kakap. Mari makan cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ini warung karena tersembunyi. Nanti saya kasih titik mapnya ada di deskripsi ya teman-teman, buat warung ini. Kali aja teman-teman mau mampir, saya rekomendasikan karena rasanya enak teman-teman. Jadi gulai ikan kakapnya ini bukan tipe yang kayak nasi ada yang di Padang atau orang Betawi bikin. Itu kan dikasih belimbing wuluh dan cabai merah tuh ya. Nah ini gulai bener-bener gulai biasa aja, yang nggak pakai asam, nggak ada rasa asamnya. Jadi gulai biasa tapi enak, gurih banget. Ini gulainya orang sini kali ya, orang Sukamakmur. Seperti ini gulainya, enak. Saya suka, banyak dagingnya dan ikannya seger mana, nggak ada bau. Banyak orang masak ikan kakap gini, kepala ikan kakap, tapi agak bau gimana gitu. Ini segeran. Jam 13.39, kondisinya masih begini. Masih deras. Nah sekarang di jam 14.25. Ini masih rintik sedikit, gerimis. Saya mau jalan aja kayaknya. Tuh, ini warungnya. Oke, kita mau nggak mau kita jalan aja karena hujannya sepertinya bakal awet. Kalau dari aplikasi BMKG itu sampai jam 4. Nah, kita kalau nunggu sampai jam 4 di sini bakalan hilang waktu untuk ke sananya. Jadi kita santai aja jalannya. Setelah makan siang tadi dengan menu kepala ikan kakap, perjalanan pun saya lanjutkan. Nah, ini dia cuaca yang paling ditunggu-tunggu. Hujan sudah reda dan pemandangannya terbuka banget di sepanjang jalan, terlihat begitu istimewa. Udara terasa bersih. Soalnya semua debu dan polusi tersapu habis oleh hujan.
Semuanya terlihat bening banget. Langit, pepohonan, bahkan jalan yang basah pun terasa indah. Terkadang setelah hujan, kita baru sadar keindahan itu sederhana. Cukup udara yang bersih dan hati yang tenang. Hai. Anak lucu. Wih, itu ada lagi tuh anak-anak tuh lagi perambatan tembok. Perambatan. Rayap ya. Setelah menempuh sekitar 7 km dari tempat makan tadi, akhirnya saya sampai di Pasar Sukamakmur Jonggol. Di depan ada pertigaan. Kalau lurus ke kiri itu arah menuju ke Jonggol. Sementara saya akan ambil ke kanan, arah ke Sirnajaya. Dari titik ini, jarak menuju lokasi tujuan sudah nggak terlalu jauh lagi. Perjalanannya mulai terasa makin tenang, dan rasa lelah pun berlahan tergantikan oleh rasa penasaran. Ingat pepatah, dalam setiap perjalanan ada titik di mana jarak tak lagi penting, karena hati sudah lebih dulu sampai. Sekarang kita sudah sampai di kawasan Puncak 2. Di sini ada salah satu tanjakan yang paling panjang di jalur ini. Sebelum sampai di tanjakan 2000, kita akan melewati tanjakan lain yang cukup menguras tenaga mesin motor. Dari bawah sampai ke puncak tanjakan 2000, jalannya terus menanjak. Panjangnya bisa sampai 2 kilometeran. Dan benar saja, di depan ada mobil sepertinya sedang bersiap menambah tenaga untuk menanjak. Sementara di sisi kanan ada motor yang kelihatan kesulitan menanjak karena berboncengan. Inilah dia, tanjakan 2000. Salah satu tantangan khas di jalur Puncak 2. Nggak jauh lagi, ini ada pertigaan. Di mana pertigaan ini kalau teman-teman melihat episode saya sebelumnya, itu kalau ke kanan adalah ke Curug Cidulang dan Curug Ciberem atau Rawa Gede juga ke situ tadi ya. Kita masih terus saja. Nah, nggak jauh ya, paling sekitar 1 kilometer itu nanti ada pertigaan. Di depan kita sampai di pertigaan itu ya. Dan jujur tadi saya sempat bingung mau ambil arah yang mana nih. Masih lurus ke kiri atau ini ke kanan. Nah, kalau berdasarkan informasi
lokasinya itu di Ciherang, berarti ini tuh lokasinya ya. Dan pas saya buka map di HP, ternyata nggak ada sinyal di sini. Untungnya saya masih punya map offline, jadi masih bisa dipakai secara manual. Dan ternyata benar, kita sudah masuk ke area Curug Ciherang. Untuk Samudra Alam, lokasinya ada di bawah Curug Ciherang ini ya. Akses dari pertigaan tadi sebetulnya sudah nggak ada lagi tanjakan atau jalan ekstrim. Semuanya bisa dilewatin dengan cukup mudah. Tapi ada tapinya ya. Menjelang ujung jalan ada gundukan batu jalannya itu ya. Jadi lumayan tinggi. Kalau mobil sedan lewat kayaknya bakal gasruk bagian bawahnya. Ini juga ada mobil Grand Livina itu nggak bisa lewat. Jadi mungkin penumpangnya bakal diturunin semua baru jalan ke sana ya. Itu juga lumayan agak dipaksain. Nanti teman-teman bisa lihat di depan ini ya. Kenapa ini? Aduh. Kenapa Om? Hah? Kenapa, ada apa? Hah? Ngangkut, Oh, itu kan gasruk. iya, harus turun orangnya. Iya. Mari Om, turun. Camping juga, Iya, mau ke mana Om? Sakira. Oh, Sakira. Saya di Samudra. Masih Om. Halo Kak. Iya. Oke. Parkir dulu atau gimana? Ya, boleh kalau mau parkir dulu ya. Oh, parkir di sana ya? Sini dulu dah. Kak, Ya? harus cash ya? Iya. Nggak bisa transfer ya? Nggak bisa di sini mah. Aku bawa duit cuman ngepas banget. Sendiri aja ya? Iya. Berapa? 30 ya? Iya, 30, 40 sama motor. Oh gitu, oke. Sisa 25.000, cukup kali buat beli. Terus sama siapa? Erwin. Kalau mobil berapa dia?
20.000. 20.000. Mobilnya. Pokoknya tiketnya satu orang 30. Saya langsung ke atas ya. Iya, boleh. Terima kasih. Begitu nyampe langsung ada ini teman-teman. Tuh langsung banyak air pokoknya di sini. Begitu sampai di tujuan, saya langsung mencari spot terbaik untuk mendirikan tenda. Di samudra alam ini pemandangannya sungguh menakjubkan. Dan saat ini kondisi langit mendung, gerimis halus turun berlahan. Suasananya benar-benar syahdu luar biasa. Alhamdulillah, setelah berkeliling sebentar, akhirnya saya menemukan lokasi yang pas. Ada hamparan rumput, tanahnya rata, persis seperti yang saya cari. Karena peralatan saya sederhana, terutama alas tidur hanya matras. Tanah yang rata itu penting sekali supaya malam nanti bisa beristirahat dengan nyaman. Saya mulai mendirikan tenda tepat di pinggir sungai. Spot yang rasanya paling sempurna karena berada di antara suara gemercik air dan udara yang sejuk. Tenda saya pasang menghadap ke aliran sungai, supaya nanti saat duduk di depan tenda, yang terlihat hanyalah air yang mengalir dari bebatuan. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, seperti sedang berdialog dengan alam tanpa kata-kata. Saya mulai merakit rangka tenda. Satu persatu, tiang aluminium saya sambungkan berlahan, memastikan bentuknya kokoh berdiri. Lalu saya lanjut memasang pasak di setiap sudut tanah, menancapkannya satu persatu, agar tenda ini tidak mudah goyah saat hujan atau angin datang. Begitu tenda berdiri sempurna, gerimis langsung datang. Tetes-tetes air kecil mulai menari di atas dedaunan, dan langit tiba-tiba memudar keabu-abuan. Untung saya langsung memasang flashlight sebagai pelindung tambahan di atas tenda. Tak lama kemudian hujan langsung turun deras. Suara air yang jatuh di atas flashlight berpadu dengan gemercik sungai. Di momen seperti inilah saya merasakan tidak sedang melawan hujan, tapi justru sedang diajak berdamai olehnya. Alam seolah-olah berbisik, istirahatlah sebentar, perjalananmu sudah cukup jauh. Malam ini saya nggak masak yang rumit-rumit, hanya secangkir jahe hangat, kacang tanah rebus, dan empek-empek dos yang gak ada isi apa-apanya ya, cuman tepung aja yang saya bawa dari rumah. Sederhana banget ya, tapi entah kenapa justru disinilah rasa yang paling nikmat.
Kebahagiaan tidak selalu datang dari makanan mewah atau tempat yang megah, tapi dari suasana sederhana saat kita bisa duduk tenang, mendengarkan hujan yang perlahan reda, dan menyadari bahwa kita masih punya waktu untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Oke teman-teman, sekarang sudah di jam 19.53. Di jam 8 ini lokasi di sini sedang mati lampu. Jadi TV juga udah mati, lampu nggak ada yang hidup satupun. Jadi gelap gulita di sini, sendirian pula di sini. Jadi sampai sekarang belum ada yang camping lagi di sini. Hanya saya sendirian. Jadi buat teman-teman yang ingin camping di pinggir kali, ini cocok banget. Oke, kayak gitu dulu. Besok pagi kita akan mulai untuk virtual tour juga. Pokoknya dari bawah. Mungkin saya mau ke atas juga, nanti ke area yang ada curugnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di besok pagi. Dah. Selamat pagi teman-teman. Sekarang di jam 4.57. Kita bangun mau sholat subuh dulu. Sholat subuhnya di musola, ya atasnya sih, atasnya tenda. Suhunya 18 derajat di dalam tenda. Ini luar 17. Jadi nyaman buat tidur. Cuman semalam kayaknya ada yang datang deh. Kayaknya udah rame di luar. Saya nggak di luar semalam pas di jam 12-an. Kayaknya sih bakal ada di samping saya. Oke, langsung aja kita sholat dulu ya. Nah, bener teman-teman. Ada yang datang ngepas banget di samping banget. Begitu pintu tenda terbuka, sungai jernih mengalir perlahan, seakan membawa pesan bahwa hidup pun seharusnya mengalir seperti itu. Tenang, tapi pasti. Pagi ini saya menyeduh kopi liong. Tentu saja, kopi pahit tanpa gula. Aromanya sederhana, tapi di saat seperti ini rasanya seperti kemewahan yang tak ternilai. Selesai membuat kopi, saya lanjut menyiapkan sarapan. Hari ini saya bawa beras sendiri dari rumah. Dan pagi ini saya akan masak nasi di alam terbuka. Ada rasa puas tersendiri saat melihat nasi mengepul di alam seperti ini. Seolah setiap bulirnya membawa cerita perjalanan panjang dari rumah sampai ke tempat ini. Untuk lauknya kali ini agak berbeda teman-teman. Mungkin teman-teman juga jarang dengar resep yang satu ini.
Siapa tahu nanti bisa dicoba juga di rumah atau saat camping. Bahan-bahannya cukup 2 bahan aja, timun dan telur. Pastinya ditambah sedikit bawang putih, garam, dan sedikit penyedap. Masakan sederhana ini tapi jadi istimewa. Ini resep masakan kepepet yang enak, yang sering saya masak untuk anak-anak di rumah saat pagi-pagi sebelum mereka berangkat sekolah. Kalau teman-teman lagi nonton sambil santai di rumah, coba deh bayangin suasana di sini. Angin yang sejuk, suara air sungai yang mengalir pelan, dan di depan ada sepiring nasi hangat dengan lauk sederhana ini. Mungkin sesekali teman-teman juga bisa coba hal seperti ini. Masak sesuatu yang simple di alam terbuka, tanpa buru-buru, tanpa distraksi, hanya menikmatin waktu yang berjalan perlahan. Ya, kadang yang sederhana itu justru yang paling berkesan. Seperti kopi pahit tanpa gula, atau masakan 2 bahan yang dibuat dengan hati. Alam mengajarkan satu hal, bahwa bahagia tidak selalu butuh banyak. Cukup rasa syukur dan sedikit waktu untuk menikmatinya. Batu-batu kali tersusun rapi, menciptakan irama gemercik yang menenangkan jiwa. Sementara burung-burung bernyanyi dari kejauhan, menandai hari yang baru. Di sekeliling, pohon-pohon berdiri teduh, seolah sedang menjaga sunyi yang begitu berharga. Dan di tengah keindahan yang sederhana ini, saya belajar lagi untuk bersyukur. Karena semua ini, setiap nafas segar, setiap hembusan angin, setiap cahaya pagi yang jatuh di permukaan air adalah pemberian dari Sang Pencipta. Aliran air yang jernih ini benar-benar menggoda. Sejak tadi saya hanya menyeberangi alirannya hingga ke bagian atas. Dan di dalam hati ada keinginan kuat untuk langsung mandi di airnya yang bening ini. Ada saat-saat di mana kita tak butuh banyak kata. Cukup sekejap keheningan, segenggam air yang mengalir di tangan, dan hati yang perlahan merasa pulih. Yuk kita mandi. Dalam teman-teman. Begini tuh. Dalam segini tuh teman-teman. Pasangan dikerucukan itu segini. Jadi di bawah itu ada komunitas dari PTI kayaknya. Jadi ramai sekitar katanya 30 tenda. Banyak ya.
Dan karena ini masih pagi, masih di jam setengah 9 mungkin berpikirnya masih dingin gitu ya, jadi belum ada yang kesini. Nah, ini masih sendiri saya di sini. Dingin banget. Kayak air dari kulkas ya. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang saya sedang di depan Samudra Alam, tepatnya di pintu masuknya. Nah, kita akan mulai langsung untuk virtual tour. Kita bareng-bareng ya menikmatinya. Dan sekarang di jam 6:46. Lokasi ini berada di ketinggian 980 atau mungkin kalau ke atasnya lagi udah sampai 1000 mdpl. Oke, kita langsung aja ke dalam seperti apa biar teman-teman ada gambaran kalau mau ke sini seperti apa sih ke dalamnya gitu. Nah, ini begitu masuk kayak kemarin saya kan naik motor ya. Masuknya lewat sini. Ini adalah tiketnya, loketnya di sini, tapi rata-rata sih orangnya pada di sana tuh, di warung sana. Ini jalanannya udah mulai, pokoknya di sini banyak banget air. Nah, begitu pintu masuknya, ini juga sebelah kanannya ada tempat untuk trekking. Selamat datang di pendakian Puncak Ciguntur. Nih, Puncak Ciguntur 1429 mdpl. Kang Adit, ya. Di sini itu pendakian udah dibuka belum? Udah. 3 minggu yang lalu. Oh, 3 minggu lalu. Oke. Nah, ini parkiran. Saya datang ke sini hari Jumat ya kemarin, bener-bener masih sendiri sampai malam tuh masih sendiri. Dan ini di jam 7 pagi hari Sabtu sudah penuh ya, terisi sama ada ada dari komunitas CCI ya, jadi udah penuh. Bahkan di samping tenda saya udah ada isinya, itu datang di jam 1 pagi. Seperti ini teman-teman kondisinya. Teman-teman kalau mau kesini, kalau kepengen menikmatin yang bener-bener sepi di hari biasa aja, hari kerja. Kalau hari Sabtu Minggu, nah ini di hari Sabtu pagi aja seperti ini. Tapi ini emang udah di-booking sama komunitas. Jadi sekitar 30-an tenda. Nah, ini di jembatannya. Selamat datang di pemandian Samudra Alam. Nah, ini pemandiannya yang paling dalam ya. Ini yang paling dalam di bawah jembatan persis. Dan airnya bersih banget. Kelihatan sampai dasarnya itu pasirnya, batuannya itu bening banget. Dan teman-teman, untuk airnya itu dia kayak nggak ngendap apa ya. Jadi bener-bener kesep. Terus banget airnya. Datang. Dan toilet ya di sini ini adalah kekurangan dari sini, tapi kok mudah-mudahan kedepannya jadi lebih baik lah. Jadi untuk toiletnya ada 2 doang. Yang ini ada 4. Nah, kita ke sana dulu ya. Nah, toiletnya. Ini toiletnya hanya 2 doang. Dan ada toiletnya, toilet jongkok. Dan yang 2 lagi ini khusus buat mandi aja. Ini 1, 2, jadi nggak ada toiletnya, cuman tempat bilas mandi.
Dan untuk warung ini buka 24 jam 7 hari non-stop, nggak ada libur ya. Nah ini, nah saya sedang di warung nih ya, warung yang ada di atas. Nah di sini nih warungnya tuh buka 24 jam, berarti ada di sini ya? Iya. Nah, 24 jam di sini berarti teman-teman kalau mau camping sendirian di sini buka setiap hari. Tuh, setiap hari buka, jadi aman-aman aja kalau teman-teman kesini bawa badan aja. Yang penting bawa duit cash karena di sini nggak bisa transfer teman-teman. Saya tadi tuh lupa nggak ambil uang, cuman ada 30.000. Cuma bagi-bagi buat beli aqua, mie sama wifi. Yang penting bisa buat ngabarin ke keluarga di rumah. Karena di sini nggak ada sinyal satupun. Saya pakai 2 operator dari Smartfren dan XL juga, itu nggak ada sinyal sama sekali. Jadi harus pakai wifi di sini. Kalau wifi berapa voucher? Wifi kalau yang 6 jam 10.000, kalau yang 12 jam 15.000. Tinggal pilih teman-teman. Kalau mau nambah lagi 12 jam berarti kalau dari jam 5 ya sampai jam 5 pagi ya. Oke, itu aja sih. Makasih ya Teh. Sama-sama Om. Oke. Untuk listrik juga teman-teman kalau mau menggunakan listrik harus bawa roll panjang ya, karena di setiap area itu nggak ada gelar kabel dari sini ke lokasi atau dari musola ke tenda. Nah musolanya ada di sana teman-teman. Oke, kita jalan dulu. Oke, menikmatin ininya, view-nya. Ini tempat buat nyuci piring apa gitu di sini. Asik ya. Tempat wudhu juga di sini karena itu adalah musola di situ. Kalau itu adalah villa. Itu musola. Nah, sayangnya di musola itu belum ada tempat langsung buat wudhu. Jadi teman-teman harus wudhunya di sini paling dekatnya ya. Gitu. Itu adalah akses buat ke villa dan akses buat ke musolanya dari sini teman-teman. Saya pun tenda kan di sana tuh, tenda di sana. Saya jalan kaki ke sini lalu ke musola. Oke, untuk trekkingnya seperti ini teman-teman. Oke. Ini juga spot, salah satu spot yang dekat banget dengan musola. Itu musolanya. Ya saya nggak ke musola ya, harus lewat sini. Jadi nggak bisa lewat sini. Nah, narik kabelnya dari sini teman-teman kalau mau pakai listrik. Yang area sini ya, yang area tempat saya camping. Seperti ini teman-teman di area atas. Kita trekking sedikit ya ke atas. Ini sebetulnya rata, cuma enggak di pinggir kali. Yang di pinggir kali belum ada yang rata. Nah, tadinya saya mau di sini, yang ternyata banyak batuan tuh, masih banyak diperbaiki, dibenahin. Mungkin bulan depan udah rata kali. Seperti ini trekkingnya. Kita ke atas lagi. Oke. Asik banget ya. Ini adalah solusi teman-teman untuk healing yang sangat rekomen banget. Kenapa? Karena buat saya tarif itu juga jadi hal penting ya. Di sini itu terjangkau banget, cuman 30.000 HTM-nya, dan untuk parkirnya 10.000 kalau motor. Kalau mobil 20.000. Tuh.
Nah teman-teman, seperti inilah pemandangan di atas ya. Pokoknya melimpah ruah untuk airnya, seperti air terjun pokoknya. Ini sudah membentuk air terjun, walaupun pendek tapi cukup deras airnya, jadi enak banget buat mandi. Kalau mau mandi di sini, nanti saya juga kayaknya bakal mandi sih, tapi setelah bongkar-bongkar tenda setelah beres semua, baru kesini lagi buat mandi. Dan buat teman-teman semua, kalau mau camping di sini, area sini ini paling sekitar ya, tadi pakai ini ngeliput 2 menit 2 menit aja cukup. Cocok banget lah buat main air di sini. Dan yang penting airnya itu bersih banget teman-teman, bersih banget, bening banget asli. Ini padahal pagi-pagi dan semalam habis hujan kan semalaman, tapi tetap bening banget, nggak ada butak-butaknya gitu. Mantep samudra alam. Oke teman-teman, begitu dulu virtual tour dari saya. Ini sudah sampai atas. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa buat menjadi referensi buat teman-teman yang mau kesini. Jadi gambarannya seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini perjalanan camping saya kali ini di Samudra Alam Puncak 2. Tempatnya tenang banget dan suasananya bikin betah. Terima kasih sudah nemenin sampai akhir video ini. Semoga teman-teman juga bisa dapat sedikit ketenangan dari perjalanan ini. Sampai ketemu lagi di video camping berikutnya. Jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa nikmati hidup dengan sederhana.